Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu Semua bersih, hidup jadi nyaman. Toharoh artinya bersuci. Taharoh meliputi dua hal, yaitu taharoh dari najis dan taharoh dari hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladzah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sebagai contoh, apabila ada kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya, maka cara membersihkannya adalah yang pertama, hilangkan najis dengan kain yang kering. Kemudian yang kedua, percikan air yang suci lagi mensucikan di atasnya. Dan yang ketiga, lap hingga kering. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, muntah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai kecuali manusia, belalang dan ikan, serta minuman keras. Najis mutawassithah ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air yang suci pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sebagai contoh, apabila ada pakaian yang terkena kotoran hewan, maka cara mensucikannya yang pertama, buang dulu najisnya, yaitu kotoran hewannya. Kemudian cuci pakaian tersebut dengan air yang suci lagi mensucikan agar hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis mughaladzah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Sebagai contoh, misalnya sepatu terkena kotoran anjing, maka cara mensucikannya adalah yang pertama, buang dulu najis tersebut atau kotoran anjingnya. Kemudian yang kedua,
cuci sepatu tersebut dengan air tanah. Kemudian yang ketiga, cuci dengan air mutlak atau air yang suci lagi mensucikan sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci lagi mensucikan. Seseorang dalam keadaan hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Seseorang dalam keadaan hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara yaitu berhubungan suami istri, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nipas, dan meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib atau dilakukan secara berurutan. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Tayamum boleh dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, dan telah masuk waktu sholat. Cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, yang ketiga mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Cara tayamum hampir sama dengan cara wudhu, namun bedanya tayamum menggunakan debu atau tanah yang suci, sedangkan wudhu menggunakan air. Tata cara tayamum yaitu yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Kedua telapak tangan kemudian ditiup atau dikibas-kibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Kemudian yang kedua, usapkan kedua telapak tangan ke wajah hingga merata seperti mengusap wajah saat berwudu.
Kemudian yang ketiga, kedua telapak tangan kembali diletakkan pada tempat yang mengandung debu dan usahakan tempatnya berbeda. Kembali kedua telapak tangan ditiup dan dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Selanjutnya yang keempat, usapkan pada kedua tangan, dimulai dari tangan kanan dan kemudian tangan kiri sebagaimana cara mengusap kedua tangan ketika berwudu. Hikmah thaharah antara lain, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak pada saat dibangkitkan dari kubur. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Sebagai tambahan, darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mengalami pada umur 11 tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari dan yang paling lama adalah 15 hari. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, dan berhubungan suami istri. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Sedikit atau banyaknya darah nifas bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan yang paling lama adalah 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Darah istihadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid atau kurang dari sehari semalam, keluar lebih dari masa haid atau keluar lebih dari 15 hari, keluar sebelum usia haid atau sebelum umur 9 tahun, keluar setelah masa menopause, dan keluar lebih lama dari maksimal masa nifas atau lebih dari 60 hari. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila seseorang tersebut ingin melaksanakan sholat, maka dia harus membersihkan darahnya dan memakai pembalut kemudian mengambil air wudhu. Itu tadi pembahasan tentang salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.